untuk memahami bagaimana struktur dari suatu sel bakteri, ya mungkin perlu kita ketahui sebenarnya berapa ukuran dari bakteri itu sendiri. Ya. Nah, bakteri itu termasuk organisme yang mikroskopis, ya, jadi yang ukurannya dalam hitungan mikron. 1 mikro itu 10 pangkat minus 3, jadi 1/1000 mili. Jadi kalau kalian punya mistar, ya, atau penggaris, ya, itu skalanya kan 1 cm, kemudian dalam 1 cm itu ada 10 mili, ya. Nah, mikron itu 1 mili, ya, jadi satu skala kecil pada penggaris itu dibagi 1000. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi kita bisa membayangkan ukuran bakteri, ya, itu kira-kira seberapa, ya. Jadi 1 mili masih dibagi 1000. Ukurannya kira-kira hanya sekitar 1 sampai 3 mikrometer, ya. Jadi sangat kecil sekali. Nah, ini ada skala, ya, yang membandingkan, ya, kemampuan manusia dalam melihat objek itu sampai ukuran berapa, ya. Jadi kira-kira hanya sampai 0,1 mili, ya. Jadi 1/10 mili mungkin orang-orang tertentu masih bisa memiliki kemampuan melihat itu, ya. Jadi kira-kira 1/10 mili, ya. Jadi ini masih bisa dilihat, ya, dengan mata manusia, ya, secara alami, ya. Nah, kemudian di bawah 1 mili atau 0,1 mili, ya, itu kita harus menggunakan alat bantu, yaitu mikroskop cahaya yang ada di laboratorium itu, ya. Nah, mikroskop cahaya mungkin yang kita miliki itu memiliki kemampuan membesarkan itu sampai 1000 kali, ya. Jadi 10 kali 100, ya, 1000 kali. Nah, sehingga objek yang bisa kita amati mungkin hanya sekitar 0,5 mikron itu masih bisa, ya. Jadi 1 mikro masih bisa, kemudian 1/10 mikro, ya, itu masih bisa. Tapi di bawah itu, ya, jadi 0,1 mikro atau 100 nano, kita memerlukan alat bantu lain yang magnifikasinya atau daya besarnya itu sangat tinggi, yaitu menggunakan elektron mikroskop, ya. Elektron mikroskop itu bisa melihat objek sampai yang ukurannya 1 nanometer, ya, 1/1000-nya mikrometer, ya. Jadi 1 mili dibagi 1 juta itu masih bisa dilihat dengan elektron mikroskop. Jadi objek kajian kita itu ada di sekitar sini, ya, yang ukurannya adalah sekitar 1 sampai 2 mikrometer, ya. Di sini objek kita. Itu untuk ukurannya, ya. Untuk bentuknya, ya, nanti ada yang fokus, ya, atau rod batang pendek, ya, atau spiral, ya, bentuk lengkung sampai bentuk spiral, ya. Ukurannya, ya, kira-kira yang fokus itu diameternya 1 mikro, ya. Kemudian yang basil itu diameternya sekitar 0,5 sampai 1, panjangnya 3 mikron. Yang spiral atau bentuk lengkung, ya, diameternya, ya, sekitar 0,3 sampai 0,6 mikro, ya, panjangnya sampai 3 mikro. Ini ukuran kira-kira rata-rata bakteri secara umum. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan benda yang mungkin masih bisa kita lihat, ya, jarum misalkan, ujung jarum, ya, itu kalau dibesarkan itu kira-kira seperti ini. Nah, bakteri yang ada, ya, yang kalau dibandingkan dengan ujung jarum, ya, itu kira-kira seperti ini, ya. Ini ujung jarumnya yang kalau kita melihat itu sudah sangat kecil, ya, sangat runcing, ya. Kemudian kalau kita besarkan, ya, dengan perbesaran tertentu, ya, kita bisa melihat bahwa di ujung jarum itu banyak sekali mikroba yang ada di sana. Ini kira-kira objek kita itu yang
bintik-bintik yang warna oranye ini yang menjadi objek kajian dalam bidang mikrobiologi ya. Nah, dengan melihat foto ini aja kita menjadi paham, menjadi mengerti mengapa jarum suntik itu hanya boleh digunakan sekali saja, tidak boleh berulang pada pasien yang berbeda. Karena dikhawatirkan ya ujung jarum itu nanti bisa menjadikan media untuk penularan suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme ya. Ini sama yang tadi cuma dalam bentuk lain ya. Jadi data yang ada dari suatu sel bakteri ya itu ukurannya kira-kira adalah 0,5 sampai 2 mikron ya diameternya. Kemudian surface area artinya luas permukaan tubuhnya itu 12 mikrometer persegi. Volumenya 4 mikrometer kubik ya. Kemudian rasio luas permukaan dan volume itu 3 ya, 3:1. 3:1. Nah, kalau untuk sel-sel eukariot yang lain, rasio ya antara surface area, luas permukaan dan volume itu 0,3:1. Nah, ini membawa implikasi yang penting ya. Jadi semakin tinggi rasio luas permukaan dengan volume ya, maka efisiensi penyerapan nutrisi itu semakin bagus, semakin cepat proses yang bisa dilakukan oleh mikroorganisme dalam mengakuisisi nutrisi ya. Jadi, sehingga apa? Sehingga dia bisa memiliki kemampuan untuk mendapatkan nutrisi dan mengkonversi menjadi energi, sehingga apa? Kebutuhan energi itu bisa tercukupi dengan cepat ya, akibatnya pertumbuhan dari sel mikroba ini juga bisa sangat cepat ya. Bisa kita bayangkan bahwa mikroba ini rata-rata membelah dalam waktu 18 menit ya, tiap 18 menit dia membelah, maka dia harus memiliki kecukupan energi ya untuk melakukan hal tersebut. Jadi dibandingkan dengan sel-sel tumbuhan ya itu mungkin dalam waktu 24 jam baru membelah. Sel hewan atau manusia itu jauh lebih lama lagi. Nah, untuk membelah itu kan harus disiapkan semua kompartemen sel kan, mulai dari material genetiknya, sitoplasmanya, dinding selnya, membrannya semua harus disiapkan dan semua itu perlu energi. Ya. Sehingga kalau dia tidak memiliki struktur yang mengefisienkan dia untuk mendapatkan nutrisi dan mengkonversi jadi energi, maka dia tidak akan bisa membelah dengan cepat, tidak bisa berkembang biak dengan cepat. Ya. Nah, bakteri ini secara umum dia nanti kalau dilihat nggak ada struktur yang berupa organel-organel seperti pada sel eukariot. Ya. Jadi pada sel bakteri nanti tidak ditemukan adanya mitokondria, retikulum endoplasma, kloroplas, ya, badan Golgi dan lain sebagainya. Jadi hanya ada ribosom ya, sitoplasma, kemudian beberapa cadangan makanan yang ada di dalam sel bakteri. Untuk bentuknya ya, kalau ukurannya tadi sudah sekitar 3 mikron ke bawah ya, bentuknya itu macam-macam ya, tapi secara umum ada 3, yaitu rofus, ya, kemudian bentuk batang dan bentuk lengkung. Nah, dari bentuk-bentuk dasar tadi kemudian ada beberapa modifikasi ya, seperti ada koko basil ya, itu kalau basil ya kurang panjang, kalau koko terlalu lonjong ya, sehingga dia disebutnya koko basilus ya, atau rod batang pendek ya. Batang tapi pendek. Ada yang vibrio ya, lengkung ya. Kemudian spirilum atau spiroket ya. Kalau spirilum itu bentuk spiral, spiroket spiral yang panjang ya.
Ini bentuk secara umum. Tapi yang paling banyak dijumpai nanti adalah bentuk kokus ya, kemudian sama batang ya. Vibrio itu juga jarang, hanya kelompoknya yang namanya pakai vibrio itu sudah pasti dia bentuknya adalah koma atau lempung. Ada yang square ya, segi empat atau star ya, bintang itu ya ceritanya ada, cuma secara langsung saya belum pernah melihat ya bakteri yang bentuknya bintang. Ini bentuk dasarnya tadi ya. Nah kemudian dari bentuk-bentuk dasar tadi dia akan membentuk sekumpulan sel ya yang yang merupakan hasil dari pembelahannya ya, sehingga dia dinamai berdasarkan kumpulan sel-sel tersebut. Seperti yang kokus tadi, dia bisa bergandeng dua-dua ya, sehingga disebutnya diplococcus ya. Ada yang gandengnya membentuk rantai memanjang ya, disebutnya streptococcus. Ada yang empat-empat tapi tidak memanjang ya, tapi membentuk suatu struktur seperti bujur sangkar ya. Segi empat yang keempat sisinya sama itu tetrat ya. Ada yang kuboid, membentuknya seperti kubus ya, jadi tiga dimensinya seperti kubus ya. Atau menggerombol saja yang disebut dengan stapilo ya. Yang terkenal dengan Staphylococcus misalnya ya. Kemudian yang rod atau batang pendek nanti juga rod atau batang maaf ya, jadi ada yang satu aja atau yang dua ya, ada yang panjang ya, sehingga namanya jadi diplobasil ya. Kemudian yang panjang itu kayak rantai kereta api itu streptobasil ya. Kemudian yang cocobasil yang modifikasi dari bentuk kokus dan batang tadi. Kemudian ada yang spiral. Kalau yang spiral itu tidak bergandengan ya, jadi yang streptospiral itu nggak ada ya. Kalau spiral, spiroket ya, vibrio itu semuanya bentuknya atau asosiasinya dengan sel-sel lain tidak ada ya, sehingga dia berada dalam bentuk tunggal. Nah, struktur yang strepto ya atau diplo ya, baik kokus maupun basil sebenarnya merupakan hasil dari pembelahan sel dengan arah tertentu ya. Jadi ini bentuknya itu ditentukan oleh arah pembelahan sel. Jadi sel itu, sel mikroba itu ada yang membelahnya itu hanya ke arah lateral samping ya, atau ke semua arah ya, ke semua arah ya. Jadi yang kayak streptococcus ya itu dibentuk dari pembelahan yang ke arah lateral saja ya. Lateral saja. Nah, kalau membelahnya ke dua arah, ya, dia membentuk tetrat, ya. Atau ke segala arah, ya, dia membentuk stapilo. Staphylococcus bergerombol-gerombol. Gitu. Nah, sebenarnya kalau mengidentifikasi bakteri, ya, itu di bawah mikroskop itu sudah kita bisa menduga dia itu bakteri jenis apa dari kumpulan sel-sel yang terlihat di dalam bidang pandang mikroskop ya. Jadi kalau bakteri-bakterinya itu bergerombol-gerombol gini, nggak teratur gini, dia pasti Staphylococcus. Tapi kalau gandeng dua-dua, dia adalah jenis Diplococcus ya. Kalau membentuk rantai, ya dia kelompoknya Streptococcus. Gampang ya. Kemudian koloni sel-sel yang membelah itu lama kelamaan ya dia akan membentuk suatu koloni. Nah, koloni yang dihasilkan dari pertumbuhan mikroorganisme itu bentuknya sangat khas ya, sehingga dengan memperhatikan bentuk koloninya ya itu kita bisa memperkirakan ya atau bahkan memastikan dia termasuk jenis apa ya, jenis bakteri apa ya, sehingga di dalam nanti yang mau mengkarakterisasi atau mengidentifikasi
apa namanya, bakteri ya, kalau kita mencari dari alam, mengisolasi ya, dalam mendeskripsikan ya, mengkarakterisasi ciri-ciri morfologi koloni itu sudah ada istilah-istilah bakunya ya. Jadi nggak boleh nanti membuat istilah yang tidak lazim digunakan dalam bidang identifikasi bakteri ya. Jadi ukuran misalkan ada yang pinpoint ya, bentuk titik aja, jadi memang ukurannya sangat kecil ya, jadi kayak bintik-bintik gitu aja di dalam media agar. Ada yang kecil ya, ada small ya, ada moderat, sedang atau besar koloninya. Jadi koloni bakteri itu juga nanti macam-macam. Nah, bentuk ukuran ya, ukuran itu sudah bisa menggambarkan karakter dari jenis bakteri tertentu ya. Kemudian bentuknya, bentuk koloninya nanti ada yang sirkular ya, kayak itu kalau dilihat dari atas ya bentuknya bulat gitu ya. Nanti ada juga yang koloninya itu irregular ya, jadi nggak teratur ya, bagiannya. Terus spindle kayak jarum ya. Ada filamentus seperti filamen-filamen ya, rhizoid ya seperti struktur akar. Nah, ini juga khas tiap bakteri itu ya. Jadi bentuk koloni yang berbeda menggambarkan bentuk jenis yang berbeda juga. Kemudian elevasi ya. Elevasi itu penampakan koloni kalau dilihat dari samping ya. Ini samping, kalau dipotong secara apa namanya, itu potongan melintang ya, potongan melintang dilihat dari samping itu elevasinya flat, datar, jadi koloninya itu datar. Ada yang rise ya, kayak kayak datar tapi agak timbul ke atas, atau konveks ya, cembung ya, atau umbonate ya, jadi cembung tapi atasnya ada bentukan koloni lagi. Nah, ini juga khas elevasi dari tiap jenis bakteri itu. Kemudian dilihat juga tepian koloninya ya. Ada yang bentuknya itu entire, rata ya, atau lobate. Nah, lobate itu seperti ini ya, enggak rata. Ada undulate ya, untuk seperti ini, serrate kayak bergerigi, atau filamentous nah, seperti ini ya. Jadi dengan melihat ukurannya, bentuknya, elevasinya, marginnya ya, tepiannya, itu kita bisa mengetahui ya, dia itu termasuk kelompok jenis bakteri apa ya. Jadi ini sudah baku ya, sudah baku. Kemudian ada lagi warna. Nah, warna itu juga penting ya, warna itu juga penting ya. Nah, warna itu sebenarnya ada standarnya ya, jadi ini enggak ada kebetulan ya. Jadi warna itu sebenarnya kita nggak boleh mendeskripsikan sendiri. Misalkan saya tuh sering bingung, putih ke apa itu, misalkan putih ke kuningan ya, sama kuning ke putihan. Nah, itu bedanya apa itu kan kita bingung. Sehingga untuk warna itu ada standar warna. Seperti kalau kita ke tukang fotokopi ya, mau menjilidkan buku yang kita fotokopi ya, ditanya warna covernya itu apa, itu ada atlasnya kan, tinggal ditunjuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di dalam identifikasi bakteri, warna itu juga ada standarnya ya, warna dari suatu koloni. Kemudian pertumbuhan pada media agar ya, itu juga merupakan karakter dari apa namanya, bakteri. Jadi nanti Anda goreskan pada media agar, nanti agar miring ya, maaf, nanti akan ada tumbuh koloni-koloni di bekas goresan tadi. Nah, arah pertumbuhannya ini juga apa namanya, juga beragam ya, dan itu menunjukkan karakter dari suatu jenis bakteri tertentu ya. Jadi misalkan contohnya yang Equinulate ini ya, jadi mungkin ini merupakan karakter pertumbuhannya dari E. coli ya. Misalkan
filiform dari pseudomonas. Nah, misalnya ini, atau yang rhizoid. Nah, ini pasti bacillus yang kayak gini ini. Sudah ada pedoman bakunya ya. Nah, ini kalau kita bandingkan ya struktur, jadi tadi struktur dari luar selnya sampai koloninya ya. Nah, ini kalau kita lihat apa yang ada di dalam suatu sel bakteri ya, itu berbeda ya, ada persamaan dan ada perbedaan dengan apa yang ada di dalam suatu sel eukariot. Ya. Ada suatu eukariot. Jadi yang atas itu ada sel prokariot yang mewakili bakteri, kemudian juga archaea ya. Kemudian yang bawah itu adalah sel eukariot ya, tumbuhan atau hewan ya, atau manusia atau protozoa. Nah, perbedaan mendasar antara kedua sel itu adalah yang pertama itu ketiadaan membran inti. Ya. Jadi di dalam prokariot itu nggak ada membran intinya. Ya. Nuklear membrannya ini nggak ada. Ya. Ini langsung sitoplasma itu ya hanya berupa sekumpulan material di dalam sitoplasma. Ya. Namun struktur DNA-nya itu ya secara universal sama. DNA yang ada bakteri itu ya hanya berupa struktur asam nukleat ya, dua utas atau dua pita yang saling berpilin ya, terdiri dari gula fosfat ya, dan basa-basa nitrogen. Pada sel eukariot juga demikian ya. Nah, perbedaan utama kedua, pada sel prokariot itu tidak ditemukan adanya organel-organel yang bermembran. Ya. Jadi di sini nggak ada yang namanya mitokondria ya. Nanti ada telepon nanti aja. Oke ya, jadi tidak ada organel-organel yang bermembran ya. Kemudian yang membedakan lagi ya, di dalam sel prokariot ya, itu ada DNA ekstra kromosom yang disebut dengan plasmid ini. Nah, kalau di dalam sel eukariot ini juga ada DNA ekstra kromosom, tapi dia berada di dalam suatu organel, yaitu kalau pada sel-sel hewan ada di dalam mitokondria, kalau pada sel-sel tumbuhan dia ada di dalam kloroplas maupun mitokondria. Ya. Nah, ini adalah struktur mikroba atau bakteri secara umum ya. Jadi, kalau kita lihat dari luar ya ke dalam ya, kurang lebih strukturnya seperti ini ya. Jadi ada flagel, ada pili, ada kapsul, ya. Kemudian membran plasma, ya. Terus ada sitoplasma, ada tadi sebelum membran tadi ada dinding sel ya. Kemudian ada struktur lipopolisakarida ya, yang merupakan bagian dari membran ya, asam teikoat ya, pada bakteri tertentu ya. Kemudian badan-badan inklusi ya, ada spora. Ini secara umum yang ada pada suatu bakteri. Nah, namun nanti ada struktur yang hanya ada pada bakteri tertentu ya, atau yang ada pada bakteri secara umum ya. Jadi yang ada pada setiap
mikroba atau bakteri, maaf ya, yang kemudian kita sebut dengan struktur utama ya, itu dinding sel ya. Kemudian membran plasma ya, sitoplasma, DNA kromosom, plasmid ya. Plasmid itu merupakan tapi nanti pada kondisi tertentu plasmid ini bisa dihilangkan ya. Tapi secara umum bakteri itu punya plasmid. Kemudian mesosom ya, dan ribosom. Kemudian yang ada pada tertentu ya, pada bakteri tertentu ada flagel, pili, kapsul ya, selongsong, kemudian tangkai atau apendik. Nah, ini model strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kalau sel bakteri itu dibuka ya, di dalamnya ada sekumpulan massa DNA, ini yang disebut dengan DNA kromosom. DNA kromosom. Tidak ada membran yang melingkupi DNA ini. Ya. Ada flagel, pili, ya, rambut-rambut halus, ada kapsul, ya, di dalamnya ada dinding sel atau sel wall, ya, kemudian ada membran plasma. Di dalam sitoplasma ada ribosom yang sangat banyak yang berguna untuk proses sintesis protein. Kita lihat ya satu-satu ya, mungkin yang pertama flagel ya, dari luar tadi ya. Nah, flagel pada bakteri itu ya sama, kalau dilihat dari fungsinya ya, itu sama fungsinya dengan flagel-flagel pada umumnya pada protozoa misalnya, yaitu untuk motilitas ya, untuk motilitas ya, untuk motilitas. Nah, flagel ini juga nanti susunannya ya itu juga macam-macam ya, dan penyebutannya juga macam-macam. Jadi ini modelnya seperti ini kira-kira. Jadi flagel itu ada yang ada pada salah satu ujung saja, jumlahnya satu ya, ada pada salah satu sisinya tapi jumlahnya banyak, atau pada kedua sisi ya, kemudian pada seluruh permukaan tubuhnya ya. Yang monotrik, logotrik, amfitrik atau peritrik. Nah, ini kesemuanya sebagai alat gerak. Keberadaan dan susunan flagel ya, itu juga merupakan salah satu kunci ya untuk mengidentifikasi ya, untuk mengenali suatu jenis bakteri tertentu ya. Nah, bedanya flagel yang ada pada pada protozoa ya, dengan flagel yang ada pada bakteri, arah pergerakannya itu kalau pada bakteri itu dengan cara rotasi atau berputar ya, berputar. Tapi kalau pada protozoa ya, atau yang terkenal itu flagellata ya, itu dengan cara melecut ya. Jadi pergerakan yang fluktuatif pada flagel itu yang menyebabkan organismenya itu bisa berjalan. Tapi kalau pada bakteri dia adalah secara rotasi ya, berputar. Ini kalau dilihat strukturnya kurang lebih seperti ini ya, tapi ini model ya. Kalau digambarkan seperti mesin tuh kurang lebih seperti ini ya. Jadi, ada cincin dalam, cincin luar ya. Tapi jangan dibayangkan bentuknya seperti ini. Ini hanya model saja ya. Yang jelas bahwa struktur utama dari flagel itu adalah suatu protein ya, protein flagellin terutama ya, yang sangat kuat ya, karena itu digunakan untuk motilitas ya. Kemudian kalau pili ya, pili itu juga berupa tonjolan-tonjolan pada permukaan ya, tapi ini berbeda dari flagel ya, ukurannya jauh lebih kecil. Nah, secara umum ya, pili yang ada pada bakteri
itu digunakan sebagai tempat pelekatan atau untuk mengenali daerah reseptor suatu inang. Ya. Jadi suatu mikroba itu bisa berkolonisasi pada suatu permukaan sel inang itu kalau ada kecocokan antara bagian reseptor sel inang dengan pilinya ini ya. Jadi setelah pilih ini menemukan reseptor pada sel inang yang cocok, barulah dia kemudian bisa mengadakan pembelahan sel, mengkolonisasi bagian tersebut ya. Kemudian pada saat tertentu dia kemudian bisa menginfeksi masuk ke dalam sel untuk mengadakan penyerangan. Nah, di antara pilih yang terkenal ya itu adalah yang disebut dengan pilih F ya atau pilih seksual yang digunakan untuk exchange pertukaran genetik ya, jadi pertukaran genetik jadi, melalui mekanisme yang disebut konjugasi. Ya. Nah, pada bakteri-bakteri air ya seringkali juga ada pilih ya. Jadi kalau ada pilihnya itu yang berupa rumbe-rumbe itu dia bisa menjebak udara di sana sehingga bisa meningkatkan daya apung dari suatu bakteri itu ya, untuk adaptasi pada lingkungan perairan ya, dia bisa bernapas dengan baik, juga bisa mengapung dengan baik. Ya. Ini yang disebut dengan pilih seksual tadi ya, yang seperti rambut-rambut ini adalah pilih biasa, kemudian ada satu pilih yang panjang yang bisa digunakan sebagai sarana untuk transfer materi genetik ya dari satu sel bakteri ke bakteri yang lain. Nah, pilih seksual tadi ya atau konjugasi yang digunakan untuk konjugasi pada bakteri itu ada yang modelnya itu diparetal mating ya, jadi perkawinan antara dua sel bakteri atau tiga ya, triparetal mating. Jadi misalkan bakteri ini memiliki pilus seksual ya, dia bisa mentransfer ke bakteri B ya. Nah, bakteri B ini bisa memindahkan lagi ke bakteri C, tapi dari A ke C ini nggak bisa langsung ya, tapi melalui bakteri B. Jadi ada perkawinan lewat bakteri antara ya. Itu bisa terjadi pada suatu jenis bakteri tertentu. Kemudian kapsul ya. Kapsul pada bakteri ya itu digunakan untuk perlekatan ya, perlekatan pada permukaan yang keras ya, jadi yang keras seperti pada lapisan email gigi ya, itu sejumlah bakteri mulut patogen mulut ya seperti Streptococcus mutan ya, dia menghasilkan suatu kapsul ya yang terdiri dari bahannya itu glikokalit ya, suatu polisakarida yang bisa membantu dia ya karena sifat adesinya itu melekat pada suatu permukaan yang keras tadi. Nah, sehingga dia dengan melekat pada bagian lapisan gigi tersebut dia bisa eksis di sana ya karena itu merupakan habitat alamiahnya. Nah, di sisi lain ya kapsul ini berguna bagi proteksi suatu mikroba ya terhadap sel-sel fagositosis ya. Jadi kalau mikroba patogen itu masuk ke dalam suatu sel ya, sel manusia misalkan, itu akan langsung diserang oleh sistem kekebalan tubuh. Salah satunya adalah sel-sel fagosit ya, sel darah putih. Tapi
kalau dia menghasilkan kapsul, melindungi dirinya itu dengan kapsul, ya, maka dia menjadi tidak dikenali ya, strukturnya itu oleh sel darah putih itu. Jadi sebagai kamuflase ya. Jadi luarnya kapsul, tapi di dalamnya itu sebenarnya adalah bakteri patogen tadi. Tapi kalau dia nggak pakai kapsulnya tadi, dia langsung dikenali oleh sel-sel fagosit, maka langsung dibunuh sama sel fagosit tadi. Nah, bagian yang penting dari suatu sel itu ada 3 ya. Jadi inti, ya, kemudian ada membran sel dan sitoplasma. Kalau tidak ada satu di antaranya, maka itu tidak bisa disebut sebagai suatu sel. Ya. Pokoknya kalau sebutkan komponen dari suatu sel, ya, nggak usah banyak-banyak. Pokoknya ada intinya, ada sitoplasmanya, ada apa tadi? Ada inti, sitoplasma, sama membran. Ya. Jadi kalau virus itu punya inti, tapi nggak punya sitoplasma. Ya. Dia bukan sel. Kemudian gabus, ya. Gabus atau sel gabus ya. Itu kalau kita amati waktu biologi dasar dulu, dia punya dinding sel, ya, punya inti tapi nggak punya sitoplasma, sudah mengering, kosong, maka itu juga bukan sel. Kemudian kalau darah merah ya, sel darah merah itu punya plasma, punya membran tapi nggak punya inti, dia juga bukan sel. Bukan sel ya, bukan sel darah merah ya, tapi darah eritrosit ya, eritrosit. Nah, sama dengan sitoplasma pada umumnya ya, komponen utama dari sitoplasma itu adalah air, karena air merupakan pelarut universal ya, hampir sebagian besar molekul kehidupan itu bisa larut dalam air. Kalau nggak bisa larut dalam air ya gimana mau bisa bereaksi di dalam sel untuk membentuk kehidupan ini ya. Komponen utamanya adalah air. Meskipun bakteri xerofil, bakteri yang tumbuh pada habitat yang sangat kering, dia juga butuh air untuk membangun sitoplasmanya itu. Nah, dan sitoplasma ini harus dipertahankan pada kondisi osmotik tertentu ya. Jadi, karena kalau sampai dia kelebihan atau kekurangan tekanan osmotiknya ya, lebih atau kurang, itu akan membahayakan bagi suatu sel tersebut ya. Jadi kalau di dalamnya itu larutannya terlalu pekat ya, maka maksud saya itu kalau dia berada di lingkungan yang tekanan osmotiknya tinggi ya, larutan yang pekat, maka dia sitoplasmanya akan tersedot keluar sehingga dia bisa mengalami kematian. Atau dia berada pada lingkungan yang terlalu encer ya, tekanan osmotiknya terlalu rendah, maka air dari luar akan masuk memenuhi ya, selnya ya, itu bisa menyebabkan sel itu pecah ya, sehingga harus dipertahankan tekanan osmotik tersebut ya. Kemudian di dalam sitoplasma ya, itu ada DNA ya, karena tidak dibatasi membran inti ya, maka pada bakteri ini dia menyatu dengan sitoplasmanya ya. Sitoplasmanya. Nah, ini untuk DNA ya, dia nanti merupakan DNA sirkuler. Sirkuler itu artinya dia tidak ada ujungnya. Jadi ujungnya menyambung meskipun bentuknya tidak lingkaran, tapi dia terkumpul sebagai suatu biomasa ya di dalam sitoplasma, tapi kalau direntangkan itu tidak ada ujungnya, makanya disebut dia sirkuler. Kalau ada ujungnya maka dia linier ya. Kemudian
DNA-nya itu sifatnya haploid ya. Jadi bakteri itu haploid, berbeda dengan hewan, tumbuhan, kemudian jamur ya, protozoa itu organisme yang diploid ya, 2N karena memiliki 2 set kromosom. Tapi kalau bakteri hanya satu aja, dia haploid saja. Nah, yang terpenting lagi di dalam sitoplasma nanti juga ada DNA ekstra kromosom yang disebut plasmid ya, suatu ini bentuknya juga sirkular juga ya, tapi ukurannya jauh lebih kecil ya. Jadi mungkin hanya 1 atau 2%-nya dari ukuran DNA kromosom. Kemudian dia nggak punya organel. Jadi sitoplasma bakteri sekali lagi tidak ditemukan adanya mitokondria, Golgi, retikulum endoplasma, kloroplas, plastida, apalagi ya pokoknya nggak ada semua organisme organel bermembran yang nggak punya. Ya. Kemudian, nah ini untuk DNA ya. Terkondensasi dengan cara supercoiling dan looping membentuk badan nukleoid yang disusun secara rapat ya. Jadi ini pengemasannya itu hanya terkondensasi di dalam sitoplasma saja ya. Tidak seperti pada eukariot yang dikemas di dalam kromosom. Di waktu belajar biologi molekuler belum ya. Jadi nanti semester 4 ya. Jadi bagaimana DNA itu dikemas ya. DNA kan sangat panjang ya. Kalau diukur itu ya di logika itu sel itu tidak bisa menampung DNA ya kalau dari segi ukurannya. Tapi dengan pengemasan tertentu akhirnya memungkinkan sel itu mengandung atau memuat DNA itu sendiri. Untuk plasmid ya, tadi saya singgung dia merupakan DNA ekstra kromosom, ya. DNA yang ada di luar. Bentuknya juga sirkular. Ya. Jadi plasmid ini hanya ditemukan pada bakteri, ya. Kemudian pada cyanobacter dan beberapa pada ragi atau yeast, ya, kamir seperti Saccharomyces itu bisa memiliki plasmid yang bentuknya linear, tapi pada organisme tingkat tinggi, hewan, tumbuhan, dia nggak punya plasmid sama sekali. Nah, ini ukurannya jauh lebih kecil ya, jadi sekitar 3.000 pasang basa, BP itu bisphere ya, jadi pasang basa hanya 3.000 ya, dibandingkan dengan DNA kromosom bakteri ukurannya 4.700.000 pasang basa rata-rata ya. Jadi berapa persennya itu 4.700.000 dia hanya 3.000. Itu yang kecil. Terus plasmid yang gede ya mungkin sampai 100.000 pasang basa. Nah, si plasmid ini menariknya itu dia punya otonomi untuk bereplikasi secara mandiri ya. Jadi dia bisa bereplikasi ya, menggandakan diri tanpa diatur oleh DNA kromosom. Jadi ibaratnya negara ya, plasmid itu adalah daerah istimewa ya, punya kewenangan tertentu untuk mengatur wilayahnya.
Halo, Pak. Iya, Pak. Ini mohon maaf ya untuk kuliahnya. Ini sementara saya cukupkan dulu ya, apa namanya? Saya ditelepon dari jurusan untuk ikut rapat di fakultas secara online. Ya. Ini nanti materi saya taruh di sini ya, silakan nanti dibaca-baca. Besok kita lanjutkan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Untuk rapat terkait dengan borang akreditasi soalnya. Ya saya share di sini ya materinya ya. Baik, Pak. Oke, itu sudah saya share materinya di chat itu ya, nanti silakan di download ya. Ini juga nanti saya pasang di kulon ya, tapi kulonnya itu kelasnya baru ya, belum saya perbaiki lagi ya, baru di launching dari LP2MP ya. Nanti saya tata dulu, nanti semua saya taruh di sana juga. Kemudian yang kesulitan absen ada enggak? Enggak ada ya, sudah absen semua ya, saya lihat 70 ya. Oke, mungkin mohon maaf ya, saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya, minggu depan materinya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.